Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kelima, tetap pada keragaman budaya. Kali ini kita akan belajar kembali tentang gerak tari, membahas tentang tarian Bungong Jumpa lagi seperti pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar gerak dasarnya, membuat video, juga menari secara individu dan kelompok. Kali ini kita akan membahas tentang kombinasi gerak tari, kemudian unsur-unsur tari, dan membahas ulang tentang ketetapan wiraga, wirasa, dan wirama. Pertama-tama, Bu Guru akan menjelaskan tentang apa itu apresiasi seni. Seni itu bermacam-macam. Ada seni tari, ada seni musik, ada seni lukis. Sekarang secara umum, apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian itu sendiri terdiri dari mengenali, kemudian menilai, dan menghargai. Jadi setelah kita mengenali, kita tahu, oh ini adalah tarian dari Jawa, ini adalah tarian dari Sumatera, tarian dari Papua. Setelah kita mengenalinya, kita akan menilai, oh ternyata unsur keindahannya ada di gerak ini, unsur keindahannya ada di musiknya, dan lain-lain. Kemudian kita akan menghargai berbagai macam tarian yang ada di Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Setiap tarian itu ada nilai yang terkandung, ada sejarahnya. Kita kali ini akan membahas tentang tarian Bungong Jeumpah dari Aceh. Kita akan membahas apa itu sih Bungong Jeumpah sebenarnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang unsur pokok tari. Unsur pokok tari itu ada 3, yaitu tenaga. Nah, kalau tidak ada tenaga, apa kalian bisa menari? Oh, tentu tidak, Bu Guru. Tenaga adalah kekuatan yang mendorong terjadinya gerak. Kalau kalian tidak punya tenaga, kalian tidak akan bisa bergerak. Yang kedua adalah ruang. Ruang adalah tempat untuk bergerak. Contohnya panggung terbuka dan panggung tertutup. Panggung tertutup bisa dalam ruangan, misalnya ruang yang sempit itu untuk tarian perorangan atau individu, dan tarian berpasangan, jadi hanya untuk 1 orang atau 2 orang. Berpasangan itu 2 orang. Kalau panggung terbuka itu biasanya untuk tarian massal dan tarian kelompok. Tarian massal itu tarian yang banyak jumlahnya. Kemudian kalau tari kelompok terdiri dari beberapa orang, bisa 5 orang, 6 orang, bahkan 10 orang. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah tempo yang diperlukan penari untuk melakukan gerak. Temponya, ketukannya. Jadi waktu tergantung dari cepat lambatnya penari melakukan gerakan. Panjang pendeknya ketukan atau ritme dalam bergerak. Dan lamanya atau durasi penari melakukan gerakan. Ini ada hubungannya dengan irama juga. Setiap kalian pementasan itu mesti ada iringan musik. Iringan musik itu bisa dari gamelan, bisa dari musik lain seperti drum, atau bisa dari soft copy musik rekaman. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kembali tentang wiraga. Masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita membahas singkat tentang wiraga. Wiraga itu adalah gerak. Kemampuan penari membawakan sebuah tarian ditentukan dengan ketetapan gerakan penari. Misalnya gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, lambaian tangan, ruji, ya, itu wiraga. Yang kedua adalah wirasa. Wirasa adalah penjiwaan dari setiap penari. Bagaimana penjiwaannya itu? Apakah
itu tergantung dari raut muka. Misalnya untuk tarian Bungong Jumpa, raut mukanya harus ceria. Karena di dalam Bungong Jumpa itu ada sejarah tentang semangat dan keceriaan dari sebuah kerajaan. Dan yang terakhir adalah wirama. Wirama adalah kesesuaian atau keserasian dari irama dan gerak antara musik dan gerakan penari. Sesuai apa tidak? Kalau antara misalnya penarinya gerakannya cepat, ternyata musiknya lambat atau slow. Cocok apa tidak? Tidak. Kemudian musiknya menggebu-gebu, cepat. Penarinya kalem, itu juga tidak bagus. Kalau dari unsur instruksinya seni itu kurang ya. Nah, ini adalah pakaian pada tarian Bungong Jumpa. Ini adalah hiasan kepala. Kemudian ada selendang di sini, ini selendangnya. Ada baju atas dan ini celana panjang. Dan kain yang ada pada pinggang sampai lutut ini, yang dilipatkan di sini itu adalah kain songket, kain khas tenunan dari Sumatera. Ini adalah sejarah Bungong Jumpa. Kenapa pada saat menari itu harus ceria, wirasanya Bungong Jumpa itu harus ceria dan semangat. Nah, Bungong Jumpa ini adalah lagu daerah dari Aceh. Dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Kalau dari bahasa Jawa berarti kembang kantil. Warnanya bisa kuning, hijau, putih. Itu adalah bunga Bungong Jumpa. Lagu ini memiliki arti dalam budaya suku Aceh, di mana lagu ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang disimbolkan dengan bunga khas di Kesultanan Aceh, yaitu Bungong Jumpa. Bunganya mirip dengan bunga kantil. Nah, ini saat pentas tari, gerakan-gerakan yang ditampilkan harus sesuai dengan iringan musik. Ini adalah wirama, gerak sesuai dengan iringan musik. Iringan tari harus sesuai agar dapat menyatu dengan gerakan tari. Misalnya kalau iringannya cepat, ya tarinya juga gerakannya cepat. Kalau iringannya lambat, tarinya juga lambat. Menarikan Bungong Jumpa bersama teman harus kompak, karena Bungong Jumpa merupakan tarian bisa ditarikan dalam kelompok. Kalau antara satu dan lainnya tidak kompak, maka gerakan tarinya akan amburadul, semburat bahasa Jawanya. Gerakan ketika menarikan Bungong Jumpa harus sesuai dengan irama dan tempo lagu. Ini juga wirama. Ini adalah macam-macam pola lantai dalam gerakan. Ini formasi yang A ini, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Diagonal artinya bisa untuk menyilang. Kalau diagonalnya ini A dan F jadikan satu, berarti nanti ada posisi menyilang, pola lantai menyilang. Yang B adalah pola lantai segi 5 untuk 5 orang. Yang C, pola lantai garis lurus ke depan atau biasa disebut dengan vertikal. Kalau sejajar ke samping, namanya pola lantai horizontal. Yang merah adalah pola lantai melengkung. Yang D adalah pola lantai berbentuk zigzag. Kalau ditarik garis ini akan membentuk huruf Z, zigzag. Formasi penari pola lantai lingkaran. Yang E melingkar, hampir sama dengan yang B yang segi 5, cuma segi 5 ini yang 2 ada di belakang dan ini sejajar terus melingkar. Yang F adalah pola lantai diagonal, sama seperti yang A. Kalau A dan F digabung akan menjadi pola lantai silang. Ini untuk pola lantai yang sama juga, diagonal, segi 5, lurus ke depan atau vertikal, zigzag, lingkaran, dan diagonal samping kanan.
ini adalah pola lantai selanjutnya yang digunakan pada tarian pada tarian Bungong Jumpah. Ada pola lantai horizontal, vertikal, diagonal atau silang, ini diagonal silang, kemudian pola lantai bentuk V, bentuk U, kemudian lingkaran. Jadi Bungong Jumpah yang kalian tarikan secara kelompok itu memuat beberapa pola lantai. Selanjutnya ini contoh tarian dengan pola lantai. Yang pertama, tari saman, juga dari Aceh. Posisinya duduk untuk tari saman. Biasanya menepuk-nepuk bagian pundak. Untuk busananya hampir sama dengan Bungong Jumpah. Ada hiasan kepala, ada selendang, dan ada kain songket. Dengan memakai celana panjang dan baju panjang. Ini pola lantainya horizontal. Sekapur siri dari Bengkulu melengkung ke depan. Tahu pola lantai U. Kemudian pendet dari Bali juga ke depan. Tari piring, pola lantai lurus. Lurus itu berarti horizontal, lurus ke samping, berbentuk segi empat. Nah, ini kalau yang depan ini horizontal, yang belakang horizontal, yang samping ini vertikal. Itu adalah contoh-contoh tarian kelompok membentuk pola lantai. Yang terakhir adalah tugas. Hari ini cukup satu tugas saja. Jawab pertanyaannya. Ada 9 pertanyaan. Tadi Bungong Jumpah menceritakan tentang dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, kalian gambarkan untuk yang soal yang 10 ya. Gambarkan pola lantai untuk tarian Bungong Jumpah. Itu soal yang ke-10. Terima kasih perhatiannya anak-anak hari ini. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran materi tema 1, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Kerjakan tugasnya, 9 tugas tulis dan 1 tugas gambar pola lantai Bungong Jumpah. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.